Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarifah Utami. Saya Salma Salima Harizanihru. Saya Siti Nuraini, kami dari Universitas Brawijaya. Siapakah yang akan menjadi tonggak utama pembangunan bangsa pada 5-10 tahun ke depan? Tentunya kita semua, khususnya mahasiswa. Lalu, apa yang mengatakan pemuda menjadi generasi yang berkualitas? Melalui apa kita dapat menanamkan karakter yang sehat dan mencerdaskan anak bangsa? Ya, pendidikan. Jika kamu adalah pemuda yang telah memperoleh akses pendidikan yang layak, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang harus kamu lakukan? Apa? Bergerak. Bergerak yang seperti ini. Seperti ini? Atau yang seperti ini? Bukan bergerak yang seperti itu ya. Pemuda yang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak bahkan bisa sampai di perguruan tinggi, tidak lengkap jika hanya pintar berteori. Kurang berarti juga jika ilmunya hanya digunakan untuk diri sendiri. Maka harus ada pengadaptasian ilmu dalam memecahkan masalah sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Pemuda yang berpendidikan merupakan aktor dalam perbaikan sistem. Inilah yang kita sebut sebagai bergerak. Kehadiran revolusi industri 4.0 menyebabkan adanya disrupsi di berbagai lini, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan fondasi utama bagi ketersediaan SDM yang mumpuni. Mari kita lihat bagaimana gambaran umum pendidikan di Indonesia melalui media. Coba kita masukkan kata kunci pendidikan di Indonesia di mesin pencarian Google. Dua kalimat yang sering muncul adalah kualitas pendidikan dan sistem pendidikan. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan di negara kita? Tripusat Pendidikan adalah semboyan yang diusung oleh Hajar Dewantara pada tahun 1920. Tripusat Pendidikan mengusung 3 hal yang dapat mengoptimalisasi peranan pendidikan, yakni lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Sinergitas antara ketiga unsur tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Lingkungan keluarga berperan dalam mengajarkan 8 pendidikan integratif, yakni moral, intelektual, iman, fisik, sosial, seksual, politik, dan juga emosi. Lingkungan sekolah berperan dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas, efisien, dan efektif, tentunya dengan didukung oleh sumber daya pendidik yang juga kredibel. Lingkungan masyarakat berperan dalam mengaplikasikan norma-norma sosial yang disepakati oleh kelompok masyarakat itu sendiri, agar masyarakat dapat memberikan teladan bagi peserta didik yang ada pada lingkungan tersebut, dan juga terciptanya lingkungan yang inklusif dan peduli pendidikan. Sayangnya, praktik-praktik pendidikan di Indonesia masih mengesampingkan sinergitas Tripusat Pendidikan. Padahal, peran ketiga aktor Tripusat Pendidikan ini dapat saling melengkapi keterbatasan satu sama lain. Bagikan sebuah sistem jika salah satu aktornya mengalami permasalahan, maka akan terganggu pula praktiknya. Sebuah studi kasus di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang yang memiliki potensi di sektor peternakan, pertanian, dan pariwisata, kami menemukan masalah berupa yang pertama, minimnya pendidikan masyarakat sehingga mayoritas pekerjaan yang didapatkan terbatas pada berternak, berkebun, karyawan pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dan pendapatan yang rendah menyebabkan orang tua terlalu sibuk untuk bekerja dan tidak mengawasi pendidikan anak dengan baik. Mereka cenderung menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada guru. Dan yang ketiga, sekolah yang ada di lingkungan tersebut dapat dikatakan kurang layak baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, karena sebagian guru atau tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut merupakan guru cabutan yang tidak mempunyai latar belakang sarjana pendidikan. Oleh karena itu, kami merancang 3 program untuk menyinergikan Tripusat Pendidikan. Apa saja program yang kami usung? Program yang pertama adalah program Masyarakat Berdaya. Potensi yang melimpah tak akan jadi berguna jika tak tahu bagaimana cara mengembangkannya. Program Masyarakat Berdaya memiliki 2 tujuan utama yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang berdaya saing dan masyarakat yang berdaya guna. Melalui program-program pelatihan yang mendatangkan berbagai ahli,
masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dalam hal ini, kami akan menjalin mitra dengan BLK, dosen, dan ahli yang terkait. Program yang kedua ini adalah program Ubah Pola Pikir. Program ini berusaha untuk mengubah pola pikir pengasuhan anak yang mungkin kurang tepat diterapkan dalam lingkungan keluarga. Harapannya dengan adanya program ini, para orang tua dapat menciptakan lingkungan pendidikan keluarga yang tepat guna mendukung pengembangan diri anak. Mitra yang akan kita jalin dalam program ini adalah komunitas pegiat parenting maupun dosen psikologi. Program yang ketiga adalah program renovasi sekolah. Program ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah renovasi fisik, yang kedua adalah renovasi sistem. Renovasi fisik mencakup penyediaan atau perbaikan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran seperti perpustakaan dengan koleksi buku terbaru dan alat peraga pendidikan. Sementara renovasi sistem dicapai melalui berbagai macam pelatihan. Para tenaga pengajaran akan mendapatkan pelatihan yang disediakan oleh mitra, mulai dari urusan administrasi hingga terpenting pengembangan kompetensi kapasitas pendidik. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kualitas pendidik sebagai agen utama pembelajaran. Selain itu, program renovasi sekolah juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini, kita akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah setempat dan universitas. Kemudian langkah strategis implementasi. Yang pertama, kita harus mencari mitra. Mahasiswa dapat mencari terlebih dahulu mitra yang berkecimpung di dunia pendidikan dan atau jika pihak universitas telah menjalin mitra dengan komunitas atau organisasi di bidang pendidikan. Terdapat banyak sekali mitra yang dapat diajak bekerja sama, misalnya Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia, Komunitas 1000 Guru, Indonesia Mengajar, Children, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah koordinasi mitra. Setelah menemukan mitra, mahasiswa dapat melakukan koordinasi dengan mitra terkait. Pada tahap ini, diharapkan mahasiswa aktif bertanya agar mendapatkan gambaran atas desa yang dicanangkan menjadi tempat pelaksanaan program. Kemudian adalah penempatan mahasiswa. Mahasiswa ditempatkan di desa terpilih dan menganalisis permasalahan apa yang ada dalam desa tersebut. Mahasiswa harus berbaur dengan masyarakat untuk mendapatkan hasil analisis yang maksimal. Selain itu, mahasiswa juga harus mulai mencari apakah ada komunitas pemuda dalam desa tersebut, seperti forum anak desa maupun remaja masjid. Tahap selanjutnya adalah perencanaan program. Setelah mendapatkan hasil analisis, mahasiswa mulai merancang program apa yang dapat menjadi solusi atas permasalahan antar tri pusat pendidikan yang ada. Jika program telah selesai dirancang, ada baiknya mahasiswa mengkomunikasikan terlebih dahulu program tersebut kepada mitra dan pemangku kebijakan yang ada di desa agar program yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan desa. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program. Jika program telah dirasa sesuai dengan kebutuhan desa, mahasiswa dapat membuat rancangan waktu pelaksanaan programnya, kemudian mengeksekusi program tersebut. Tahap terakhir adalah evaluasi program. Setelah program selesai dilaksanakan, mahasiswa wajib mengevaluasi program. Tujuannya adalah untuk mengetahui keefektifan program tersebut dan meminimalisir kesalahan pada program berikutnya. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi, kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya.
Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, luncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Maka kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Sinergitas Tri Pusat Pendidikan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Mahasiswa sebagai agent of change dapat menghubungkan ketiga lingkungan tersebut dengan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang matang. Gagasan ini tentunya dapat berhasil dilaksanakan apabila terdapat kemauan dan kerjasama antara pihak yang terlibat. Sebagaimana semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gagasan ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena jika tidak terjadi persatuan antara tiga unsur tersebut, maka tentu tidak akan dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Melainkan pendidikan kita akan tetap berjalan di tempat dan perlahan-lahan akan mulai runtuh karena setiap unsurnya bercerai-berai.